Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru sudah dapat hadir di kegiatan pemaparan budaya positif dari saya dari modul 1.4. Pertama-tama, mari kita ucapkan yang pertama yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Tanjungan Ibu Nur Sri, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Tanjungan. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan, untuk pertama kali marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan kegiatan CGP saya, yaitu modul 1.4 terkait pemaparan budaya positif. Pertama-tama, salam dan bahagia kepada Bapak dan Ibu Guru hebat yang telah hadir di kesempatan kali ini. Berikut adalah paparan materi aksi nyata saya budaya positif modul 1.4. Berikut adalah profil dari pengajar praktek saya, yaitu Bapak Abdul Aman. Kemudian saya sendiri sebagai calon guru penggerak, yaitu Agus Sudiro SPD. Kemudian Kepala Sekolah SD Tanjungan Ibu Nur Sri. Kemudian dari fasilitator yaitu Ibu Herlina. Kemudian agenda untuk hari ini yaitu pertama bukaan, selanjutnya adalah sambutan oleh kepala sekolah, selanjutnya adalah pemaparan materi budaya positif, yang terakhir adalah penutup. Sebelum masuk ke pertanyaan tematik, untuk Ibu Nur Sri ini saya persilakan untuk memberikan sambutan terkait pemaparan dari budaya positif saya di modul 1.4. Untuk Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Tanjungan yang saya hormati, marilah pada hari ini, hari yang sudah agak siang ya Pak ya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Nabi Muhammad yang sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu-tunggu nanti saatnya di hari akhir. Selanjutnya untuk hari ini sambutan saya terutama pada Bapak Agus Sudiro yang hari ini akan memberikan pemaparan masalah budaya positif. Pada hakikatnya budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau budaya kebiasaan-kebiasaan yang pada hakikatnya nanti kita berikan, kita berikan pada anak didik kita, yang mudah-mudahan nanti membuat anak didik kita menjadi anak didik yang cerdas, yang bertanggung jawab, yang punya budi pekerti yang baik. Dan untuk selanjutnya saya hanya memberikan sambutan ini, nanti selanjutnya akan diberikan pada Bapak Agus yang lebih luas lagi tentang budaya-budaya positif, yang nantinya akan diberikan contoh-contoh dari apa saja contoh dari budaya positif yang akan diberikan kepada anak-anak didik kita. Tidak lain, misalnya ini hanya sedikit saya berikan contohnya untuk diberikan kepada anak didik kita. Di antaranya hormat kepada Bapak Ibu Guru atau kepada orang tua, disiplin, tanggung jawab, budaya antri, minta izin kepada Bapak Ibu Guru, itu contoh-contoh daripada budaya positif. Dari saya sambutan hanya ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti apa yang
diberikan dari Bapak Agus Sudiro nanti bermanfaat bagi kita semua serta anak didik. Saya kira hanya ini. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan terkait materi aksi nyata saya, yaitu budaya positif. Di kegiatan ini sebenarnya masuk ke dalam modul 1, yaitu di kegiatan calon guru penggerak. Tapi di sini dikhususkan ke budaya positif. Dan setidaknya sedikit yang saya terima. Kemudian saya akan paparkan dan jabarkan, tularkan ke guru-guru yang ada di SD Tanjungan. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita selanjutnya. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan sedikit tentang setuju tidaknya kegiatan seperti ini. Berikut ini termasuk dalam kegiatan pertanyaan tematik sebelum masuk ke dalam materi kita. Hukuman dalam disiplin anak, setuju atau tidak? Saya tidak setuju. Saya tidak asal. Ada yang setuju? Yang setuju? Setuju. Yang tidak setuju? Yang tidak setuju? Oke, kita lanjutkan lagi. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju atau tidak? Setuju. Oke. Selanjutnya, memberi penghargaan dalam meningkatkan motivasi belajar anak, setuju atau tidak? Setuju. Oke, ada yang setuju, ada yang tidak. Kemudian di sini kita akan lebih jelaskan lagi terkait hukuman dan penghargaan ini benar-benar baik tidak benar. Kita lanjutkan. Sebelum membahas ini kita kembali lagi. Di sini saya akan memberikan sedikit pemahaman saya terkait penghargaan dan hukuman. Selama saya terima, selama pelajari di calon guru penggerak, ternyata hukuman dan penghargaan itu sesuatu yang tidak bagus untuk perkembangan. Apapun itu hukumannya, itu. Karena kalau kita menghukum anak, biasanya dampaknya akan menjadi anak yang pendendam. Terus dampaknya lagi menjadi anak yang pesimis, kurang percaya diri dan kemudian akan tidak ada daya juang untuk merubah dirinya, karena dia sudah seperti dihukum, di justice. Kalau dia sudah kamu tidak bisa seperti itu, maka motivasi anak ini akan mematikan dari motivasi anak. Seperti halnya penghargaan ini nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi terkait penghargaan. Sebenarnya penghargaan ini itu seperti sesuatu hal yang bagus, tapi itu hanya ilusi saja. Jadi sebenarnya penghargaan itu tidak bisa menumbuhkan motivasi dalam diri anak, tapi hanya motivasi eksternal saja. Gitu ya. Memang benar dapat menumbuhkan motivasi anak, tapi dalam jangka yang pendek, tidak selanjutnya. Jadi dia terpaku pada nanti saya akan dapat penghargaan, saya akan lakukan. Tapi jika dilakukan oleh guru yang lain dan tidak memberikan apa-apa, motivasi itu tidak akan muncul. Seperti itu. Selanjutnya. Kemudian di sini kita akan membahas dalam 6 topik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia beraktivitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi yaitu penerapan segitiga manusia. Sebelum saya mempelajari ini, saya itu masih ibaratnya kosong dalam dunia pendidikan anak. Tapi setelah belajar ini, saya ibaratnya menelaah diri saya sendiri, kekurangannya itu bagaimana. Mungkin ini bisa membantu saya juga panjenengan semua, mungkin bisa membuka pikiran kita semua untuk menjadi guru yang lebih baik dan lebih hebat lagi. Selanjutnya adalah yang pertama, pembelajaran
2.1 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih disiplin positif itu? Kita akan merubah menjadi perubahan paradigma. Perubahan paradigma adalah merubah pola pikir kita. Kegiatan kepala tangan ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda dan sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di tangan Anda dan genggamlah benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda B mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan. Apa yang terjadi? Bisa nggak kepala tangan yang merasa ini ada benda penting? Bisa menyangkut keluarga, bisa menyangkut teman, bisa menyangkut apapun yang sangat berharga untuk kita. Tapi ada orang lain yang kepo, yang ingin tahu, yang ingin menguasai. Tapi dia menggunakan berbagai macam cara. Bisa nggak kepala ini terbuka? Kalau menurut Bapak Yusuf bisa nggak? Bisa. Oke. Kalau menurut Bu Rida, boleh nggak orang itu buka kepala tangan kita, buka rahasia kita, buka yang berharga kita? Boleh nggak? Tidak. Ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, disinilah kita mulai belajar siapa sih yang boleh membuka tangan ini? Apakah orang lain? Diri sendiri. Betul sekali. Yang hanya bisa membuka adalah diri kita sendiri. Apapun itu menjadi penyebabnya. Entah itu ada rayuan yang bisa membuka diri kita, ataukah orang lain itu bisa memberikan kepercayaan. Oke, orang itu ternyata bisa saya percaya. Itu. Yang pasti tidak akan membocorkan, pasti tidak akan merugikan saya, bisa. Tapi ada yang berpendapat nggak boleh. Ini adalah kekuasaan saya, ini punya saya, dan yang hanya tahu itu hanya saya dengan Tuhan. Berarti ya sudah tidak bisa sama sekali. Jadi tergantung kepala tangan itu boleh dipegang atau boleh dibuka itu emang karena dari diri kita sendiri. Itu mau mempertahankannya atau memang ada faktor lain yang membuka tangan kita. Gitu. Ya. Selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah teori kontrol dari teori pilihan Dr. William Glasser. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kadang guru aku bisa mengontrol semua murid, tapi itu hanya ilusi saja. Sebenarnya murid itu yang mengontrol dirinya sendiri. Gitu. Kita tuh tidak bisa mengontrol siapapun, yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri. Entah itu ada motivasi apapun, yang tahu kita. Itu orang lain, aku bisa kok mengendalikan itu bisa. Enggak, itu hanya ilusi saja. Yang tahu alasan dia melakukan itu hanya dirinya sendiri. Kemudian teori kontrol itu terbagi menjadi semua perilaku menjadi tujuan, model berpikir menang, kolaborasi dan proses menciptakan pilihan bagus. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, pasti. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Satu orang di padang itu cantik kok, ternyata tidak. Karena semua itu relatif dari pikiran orang itu sendiri. Kemudian turun lagi menjadi makna disiplin kontrol. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Dan di sini kalau di sini 1, 2 ini motivasi manusia terbagi menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik atau internal dan motivasi ekstrinsik atau eksternal. Yang terpenting, misalkan, jika seseorang atau manusia atau individu masih berpikiran untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan, itu masih dalam atau terpengaruh oleh motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar.
dan itu motivasi hanya bertahan saat saja. Jika tidak ada hukuman, jika tidak ada penghargaan, maka orang itu tidak akan mau melakukan. Beda lagi dengan motivasi intrinsik, yaitu orang itu menghargai dirinya sendiri, kemudian mau melakukan itu berarti sesuatu yang muncul dari kesadarannya dirinya sendiri. Kemudian inilah yang kita ingin capaikan, budaya positif ini kita terapkan dan memunculkan motivasi yang ada di dalam diri siswa, dan mereka itu sadar mau melakukannya tanpa ada takut hukumannya, takut atau mengharapkan penghargaannya. Ya, kita lanjut. Kemudian apa makna disiplin? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Berarti kalau disiplin positif berarti belajar untuk positif. Makna asal dari kata ini berkorelasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kadang kita ditanya secara singkat, apa itu disiplin? Disiplin yang patuh taat terhadap aturan. Jadi ada aturan itu sendiri. Tapi pada dasarnya disiplin itu adalah belajar. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Kadang ada yang lagi jiwa muda atau anak-anak yang ingin mencari kebutuhannya sendiri, nanti kita belajar juga sendiri. Itu kadang orang berpikiran ada aturan, ya harus dilanggar dan dipatuhi. Ada yang benar-benar seperti itu karena dia menunjukkan suatu kemasaannya dan kebutuhannya. Di sini kita akan membahas, tapi dengan beda lain dengan sesuatu yang dengan kelangsungan hidupnya, kebutuhan dengan kalau saya tidak lakukan akan mati, maka dia mau tidak mau akan melakukan aturan tersebut. Jadi aturan itu bisa dilakukan atau dilaksanakan dengan dirinya mereka sendiri. Itu terkait dengan kebutuhan mereka sendiri, dan kebutuhannya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian nilai-nilai universal, kita lanjut. Nilai-nilai universal itu di nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita dalam kurikulum Merdeka ini lebih kenal dengan profil pelajar Pancasila, terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernarasitis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang sudah dituangkan oleh pemerintah dengan sistem yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah pembelajaran 2.2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di sini. Kemudian yang tadi saya jelaskan, teori motivasi perilaku manusia ada 3, atau motivasi terdapat menjadi 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Di mana jika motivasi eksternal itu terdapat pada individu yang menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, kemudian hanya mendapatkan imbalan dari orang lain atau pujian, imbalan banyak sekali, ada dari pujian, kemudian dari barang dan sebagainya. Dan ini yang nanti kita terapkan, yang kita harapkan muncul di dalam diri murid kita, yaitu motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menghargai diri mereka sendiri, dan menjadi seperti apa nanti, gitu. Selanjutnya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013 halaman 469.
Berikut adalah kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, guru dari para gurunya sejati. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Tadi ada sepakat bahwa penghargaan itu perlu, gitu. Tapi mungkin bisa dikondisikan sesuai kebutuhan agar lebih memahami apa itu hukum. Ada kata-kata dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Al-Fiqhon tahun 1993: pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efek. Dihukum oleh penghargaan adalah penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini yang paling parah. Dari penghargaan itu, motivasi dari diri dia siswa yang harusnya dia tidak mengharapkan apa-apa, karena kita membiasakan mendapatkan penghargaan. Jadi tujuan dia yang seharusnya memerdekakan pikirannya sendiri, tetapi karena adanya penghargaan dialihkan sendiri, bukan mencerdaskan dalam dirinya, tapi mengharapkan imbalannya atau bagian itu yang merusak. Tapi jika penghargaan itu ditiadakan dan tidak ada, maka motivasi yang ada dalam diri murid akan hilang. Bentuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Pertama, beri pengakuan secara khusus, jadi per individu. Jangan dalam satu kelas, oh kamu bagus sekali, biasanya akan menimbulkan kecemburuan. Jadi dipanggil, mungkin dalam situasi yang terkhusus, bagus, pekerjaan kamu bagus sekali, nanti bisa ditingkatkan lagi. Atau semacam penghargaan yang lain yang tidak ditunjukkan karena dia akan menimbulkan rasa ada sedikit keangkuhan dalam diri anak yang dia menjadi superior dari yang lain dan yang lain menjadi merasa rendah dari dirinya. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi semua murid perlu pengakuan agar mereka diakui keberadaannya. Selanjutnya adalah beri pengakuan secara konsisten, terus-menerus, berkesinambungan, tidak hanya saat itu saja. Selanjutnya adalah fokus pada prosesnya, bukan karena hasilnya. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan jalan kebajikannya, rasa entah empati besar sekali pada situasi pada saat menolong murid baru di kelas. Ini perlu diberikan secara pribadi dan khusus agar mereka tidak menimbulkan suatu penghargaan yang merasa wah dan merasa superior dan merasa merendahkan dari yang lain. Seperti itu. Berikut adalah contohnya. Kemudian kita akan bahas tentang hukuman atau konsekuensi. Sekarang sepakat dan hukuman itu penting. Sepakat dan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Sepakat tidak? Tidak. Sekarang masih paham nggak? Sekarang masih berproses gini. Ini kita akan bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Beda. Hukuman dan konsekuensi. Kita akan coba bareng-bareng. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman apa? Hukuman. Oke. Lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Konsekuensi?
Ada konsekuensi? Oke, ada hukuman? Hukuman. Selanjutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah bercoret-coret. Konsekuensi. Memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena menggunakan sepatu hitam. Untuk tidak ya, untuk tidak menggunakan sepatu harian sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi anak tidak menggunakan sepatu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. PJOK. Konsekuensi, kita lihat jawabannya. Ikut jawabannya. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua juga hukuman, yang ketiga adalah hukuman, yang keempat betul sekali konsekuensi, yang kelima juga konsekuensi. Kemudian tidak memakai sepatu pasti hukuman karena menghukum anak. Yang ketiga, yang terakhir adalah konsekuensi karena terdapat pelajaran PJOK karena ada keterkaitan antara mata pelajaran. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan itu bisa secara fisik, bisa juga secara mental atau verbal. Jadi hukuman bisa secara fisik, bisa secara verbal juga bisa. Ya. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi yang harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi itu. Iya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Itu menjadi anak yang terendam. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Dia tidak merasa seperti ini, tapi karena ada menyadari dan sudah diselesaikan masalahnya, berarti tuntas sudah persoalannya. Kemudian anak membenci disiplin. Di sini anak menghargai disiplin. Selanjutnya adalah paksaan. Hukuman adalah paksaan. Kemudian konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Karena konsekuensi biasanya diinformasikan terlebih dahulu sebelum mendapatkan konsekuensi itu. Selanjutnya adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri. Yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian dampak dari hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian dampak dari konsekuensi yaitu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, hanya untuk sementara sampai permasalahan itu mereka selesaikan sendiri. Sekarang setelah kita paham apa itu penghargaan, apa itu hukuman, dan perbedaan antara konsekuensi dan hukuman, selanjutnya adalah memahami apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikut adalah dari Gosen tahun 2004. Sudah memahami restitusi, ada pertanyaan?
Kalau tidak ada saya lanjutkan. Oke, lanjut. Kemudian di sini identitas gagal dan identitas sukses. Ini yang nanti kita harapkan dari diri seorang murid setelah kita bimbing dan kita didik. Karena tugas seorang pendidik adalah seorang guru adalah dari utamanya adalah menjadi seorang pendidik. Identitas gagal di sini adalah hukuman yang menciptakan identitas gagal mereka. Kemudian identitas sukses dan disiplin diciptakan dari konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi kemarin tadi kita bahas, kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi dan sudah disepakati. Kalau restitusi adalah menciptakan atau memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan atau berbuat. Kalau hukuman, mau tidak mau kita yang menentukan secara paksaan tanpa melihat kondisi siswa, tanpa melihat alasan murid bagaimana melakukannya. Kemudian berikut adalah tabel dari identitas gagal dan identitas sukses. Nah, untuk saya sebutkan salah satunya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Kita lanjutkan. 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan agar tidak mengulangi kesalahan. Selanjutnya adalah memperbaiki hubungan. Kalau masalah sudah selesai, dua individu misalkan, pasti hubungannya akan baik. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Karena restitusi bukan hukuman, sesuatu yang diciptakan dari mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah mereka. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Restitusi fokus pada solusinya, jadi bukan masalahnya, tapi solusinya, cara menyelesaikannya. Yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka tidak dikucilkan karena menyelesaikan masalah dari mereka sendiri. Kemudian pembelajaran ketiga adalah keyakinan kelas. Ini yang mungkin kita bahas nanti. Apa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kadang peraturan kan harus diikuti, betul tidak? Kalau tidak diikuti biasanya dapat hukuman, betul kan? Kalau keyakinan kelas, kita tidak menghukum, tapi pasti ada konsekuensinya. Sependapat? Oke, kita bahas di sini. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan yang kita tanamkan dalam kelas. Karena dalam keyakinan kelas kita itu membuat suatu bentuk kecil dari peraturan yang dibentuk dan disepakati secara bersama dalam satu kelas. Misalkan kita seorang guru sebelum masuk ke dalam kelas, sebelum memulai pembelajaran dan memulai pembelajaran tahun baru, ajaran baru, kita membuat semacam keyakinan kelas, kesepakatan kelas di dalam kelas kita. Kita tuliskan, coba anak-anak, sekarang kita membuat keyakinan kelas, sesuatu yang kita yakini. Kamu tuliskan apa yang kamu yakini dan harus ditaati selama kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Tulis semuanya. Ada yang harus disiplin, harus masuk tepat waktu, tidak boleh ngobrol saat pelajaran, keluar ke WC harus minta izin.
Kita ambilkan semua pendapat siswa, kemudian kita tempelkan dan kita ambil keyakinan kelas yang kita sepakati bersama murid. Dan jika anak diikut sertakan, murid diikut sertakan dalam kegiatan ini, berarti mereka secara tidak langsung maupun secara langsung membuat peraturannya sendiri. Apakah relevan jika peraturan yang mereka sendiri terus kemudian mereka langgar? Pasti di dalam diri mereka akan berontak. Ini saya buat sendiri. Ini saya kesepakatan sendiri. Kenapa saya langgar? Jika saya langgar, pasti dia sadar dan memiliki konsekuensinya. Seperti itu, ya. Lanjut. Kemudian di sini budaya positif terdapat pada 4 lingkup. Yang pertama, peraturan kelas yang memuat keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Kemudian lingkungan positifnya. Selanjutnya yang lebih besar lagi adalah budaya positif. Jadi budaya positif itu menyangkut pada lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif dibentuk dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu memuat pada peraturan kelas. Selanjutnya adalah kesepakatan kelas. Seperti yang tadi, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman. Di sini datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam belajar. Ini yang bisa nanti kita terapkan di kelas kita masing-masing dalam menciptakan kelas. Mungkin bisa ditambahi dengan kelas kesepakatan sesuai dengan kebutuhan panjenengan masing-masing. Seperti itu. Ini hanya sekedar contoh. Seperti inilah bentuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dibuat dalam kelas di sini. Ini contohnya adalah mereka dalam wanita bersama-sama. Seperti saya juga nanti akan kemarin juga membuat keyakinan kelas bersama murid-murid. Jadi murid-murid saya berikan kartu tulis yang kalian peraturan yang memang bagus untuk kegiatan belajar kita, kemudian kita tempelkan di dalam dinding. Selanjutnya kita sepakati ambil 5 peraturan yang paling pokok. Boleh tapi kemarin saya cukup ambil 5 yang cukup bagus. Dan jika ada yang tidak mematuhi, berarti kita tentukan sekarang konsekuensinya seperti apa. Selanjutnya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan J. Di sini ada tabel T dan J, yaitu terdengar, terlihat, berpikir. Tabel Z-nya ini hormat, apa itu namanya, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kegiatan hormat, terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi. Kalau terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya saja, mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik dan berbagi, berperilaku bersering ramah, jadi memberikan salam hormat, berjabat tangan, saling memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Selanjutnya hormat tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, tidak acuh kepada teman dan guru. Selanjutnya bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Ini kelihatan seperti ini. Jadi kegiatan yang misalkan hormat itu seperti apa? Terdengarnya yang baik seperti apa, kemudian perilakunya seperti apa, terus terlihatnya seperti apa. Sehingga ada hormatnya tampak seperti, dan kalau tidak tampak seperti apa. Seperti itu. Peraturan selalu kembalikan
buku ke tempatnya. Di sini kita bisa sepakati. Kalau keyakinan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Misalkan keyakinan kelasnya seperti apa? Contohnya, keyakinan kelasnya harus bertanggung jawab, kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, kemudian hadir 15 menit, menghormati orang lain, berkomitmen, komitmennya seperti apa, kemudian keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kemudian menggunakan masker, termasuk kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, maka keselamatan atau keamanan. Kita masuk ke pembelajaran 4, yaitu sebelum di sini ada pertanyaan. Lanjut ya? Lanjut. Oke. Nanti wajib bertanya. Boleh kalau ada pertanyaan? Boleh. Pertanyaan. Kebutuhan dasar ini seorang guru, seorang didik. Pada kemarin saya mengikuti kegiatan calon guru negara. Kita memang di sini harus tahu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa terima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Dan jika kebutuhan dasar manusia ini tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi oleh berbagai faktor, akan mengakibatkan dampak yang kurang baik atau perilaku yang kurang baik yang ditunjukkan oleh murid, entah itu saat teman, entah itu saat di sekolah, entah itu saat di kelas pembelajaran. Pasti ada kebutuhan dasar mereka yang tidak dipenuhi. Kemudian adalah posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Di sini adalah jika kita sudah memahami kebutuhan dari murid kita juga harus paham terkait 5 posisi kontrol seorang guru. 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah menjadi seorang penghukum, kemudian membuat rasa bersalah. Selanjutnya adalah menjadi teman, kemudian menjadi pemantau. Dan di sini yang paling ideal adalah menjadi posisi manajer. Jika seorang penghukum, ya, dia atau seorang guru itu akan menghadir, menunjuk, pokoknya nggak mau tahu alasannya apa, kamu pokoknya salah, gitu saja. Kalau membuat rasa bersalah itu seperti kamu itu sekolah seakhir loh aku ini sampai nak terus mau dia kepala sekolah loh, harus dilakukan seperti itu. Nah itu untuk membuat, jadi menunjukkan anak itu berarti aku salah ya, aku ini berarti boleh kalau guru dan ini sakit guru. Nah itu ini termasuk identitas gagal, tidak boleh seperti itu. Selanjutnya adalah identitas yang berhasil atau menuju ke sukses, yaitu menjadi teman dan pantau. Ini ketahuan teman, kita itu biasanya seperti teman, bisa sharing, dia sharing dengan muridnya, ada masalah, ada kayak belajarmu nilainya turun semua, gitu. Ya bisa saya bantu kan. Kemudian jadi pemantau. Kalau pemantau itu guru itu hanya standar saja, sesuai dengan peraturan atau keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Oke, kenapa gagal? Kamu kenapa terlambat? Tahu nggak konsekuensinya? Ya udah, lakukan konsekuensinya. Tanpa ditanya alasannya apa, tanpa anak itu disuruh mencari solusi dari perbuatan yang kejadian itu hanya memantau. Jadi masih kurang sempurna. Tapi jika kita menjadi seorang manajer,
dalam dunia pendidikan atau dalam terkhusus di dalam kelas kita menjadi manajer harus mampu menerapkan segitiga restitusi yang nanti kita bahas di bab selanjutnya, di mana kita pertama menstabilkan identitas siswa. Misalkan ada anak yang terlambat, kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita biar persilakan duduk. Setelah itu kita pisahkan kondisinya ke teman-temannya lain, kita tanya, kamu tadi saya lihat lambat, sudah beberapa hari ini ternyata sudah sering terlambat, tanya alasannya kenapa. Itu mulai ke validasi tindakan yang salah. Setelah melakukan itu kemudian tanya, ini sesuai nggak dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita buat. Kemudian kita gali terus dengan komunikasi yang baik agar anak itu atau murid tersebut mampu menyelesaikan masalahnya tersebut. Kamu kan tidurnya jam segini. Kalau seharusnya bagaimana? Seharusnya saya tidur lebih pagi tadi Pak. Saya meninggal alam Pak atau dan lain sebagainya seperti itu. Inilah yang diharapkan diri kita sebagai guru untuk menjadi manajer. Kemudian contoh lain, ini dampaknya, ini guru berbuat, guru berkata, hasilnya, kemudian hasilnya dari hukuman adalah murid memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian membuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Selanjutnya, jika kita memposisikan sebagai teman, murid meletakkan guru diri sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, tetapi mereka akan bergantung pada kita, bukan dirinya sendiri. Masih ada kelemahannya. Jika kita menjadi pemantau, hasilnya adalah murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dan untuk menjadi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi di sini mungkin ada yang lewat sedikit. Dunia berkualitas adalah dunia yang menjadi standar mereka. Jadi yang sudah memenuhi 5 kebutuhan dasar mereka, dari kebutuhan hidupnya, kemudian dari penguasaan, kemudian dari yang dirasa terima, dari kebebasan dan kesenangan. Kemudian murid kalau berkata menghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi gak ada perubahan. Dan untuk membuat rasa bersalah, maafkan saya, karena dia sudah merasa bersalah. Dan saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Kemudian berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian untuk yang posisi manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini. Jadi muncul motivasi internal dari diri anak untuk menyelesaikan masalah sendiri. Kemudian dampak pada murid, mengulangi kesalahan, merasa rendah, lemah, tidak mandiri. Kemudian yang paling penting adalah di manajer mengevaluasi dan bagaimana cara memperbaiki diri mereka. Selanjutnya adalah tugas di sini. Pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan membuat orang yang merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini dikatakan oleh penghukum. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Ini yang biasanya dikatakan oleh guru dalam posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu dikatakan sebagai guru, sebagai pemantau. Dan sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini menjadi posisi manajer. Kamu selalu yang terakhir. Itu dikatakan jika guru sebagai penghukum. Sinilah kita berharap dapat menjadi seorang manajer yang bisa memberikan motivasi, stimulus dan respon kepada murid agar menyelesaikan masalahnya mereka.
Mungkin ada pertanyaan. Yang selanjutnya adalah terkait segitiga restitusi, yaitu pembelajaran ke-6. Ini yang cukup sangat menyita, bukan menyita ya, tapi sangat mengena bagi diri saya saat mempelajari segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu pendekatan yang digunakan seorang guru untuk menyelesaikan masalah atau tindakan negatif dari muridnya, di mana dengan menggunakan segitiga restitusi ini itu diharapkan muridnya mampu menemukan solusinya dari dirinya sendiri. Hanya kita sebagai memancing atau memberikan stimulus respon kepada peserta didik. Segitiga restitusi ini terdapat 3 komponen. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah validasi kebutuhan atau validasi kesalahan atau perbuatan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini digunakan untuk membuat anak agar merasa gagal karena perbuatan salah menjadi positif terhadap dirinya. Untuk contoh perkataan dari seorang guru diantaranya adalah yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Berikut adalah contoh yang digunakan untuk menstabilkan identitas pada murid. Selanjutnya adalah memvalidasi kebutuhan. Memvalidasi kebutuhan yaitu membantu murid mengenali basic atau kebutuhan mereka atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Untuk ucapan atau perkataan yang digunakan contohnya sebagai berikut. Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Selanjutnya adalah apa yang penting bagi kamu. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan, di mana anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Tetapi karena di murid atau murid itu dalam kelas dan kita membuat kesepakatan kelas sebelumnya, jadi semua kegiatan atau perbuatan negatif mereka dihubungkan dengan keyakinan kelas atau kesepakatan yang telah kita atau mereka buat bersama guru. Untuk perkataannya diantaranya apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nilai-nilai individual apa yang telah kita sepakati? Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Berikut adalah contoh-contohnya. Berikut adalah contoh segitiga restitusi yang saya berikan pada kelas 4. Saat ulangan tadi Pak Gus lihat kamu mencontek teman kamu, betul tidak? Ya, menurut kamu mencontek itu kesalahan tidak? Ya, kalau kamu tahu itu kesalahan. Sebenarnya membuat kesalahan itu manusiawi. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita sadar bahwa itu sesuatu yang tidak baik dan berusaha untuk memperbaikinya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mencari jalan keluar untuk permasalahan ini. Setuju, Tio? Saat yang mencontek, pasti ada alasannya. Alasannya apa yang mencontek? Saya tidak belajar Pak, dan lupa kalau bisa berenang.
mencontoh itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Kemudian keyakinan kelas apa yang akan melanggar mencontoh? Kejujuran. Menurut kamu kejujuran itu penting nggak bagi kita? Betul sekali, Dio. Kejujuran itu bisa membuat kita lebih dipercaya orang lain dan hati kita menjadi tenang. Oke, menurut kamu bagaimana cara agar kamu tidak mencontek lagi di lain hari? Saya akan belajar berpikir dan membuat agar ketika ada Baik, terima kasih Dio. Kamu sudah mencari jalan keluar dan menemukan dari permasalahan kita hari ini. Selanjutnya, kamu harus lebih jujur lagi, lebih giat belajar lagi, lebih semangat belajar agar prestasi kamu lebih meningkat lagi. Siap, Dio? Oke, sekarang kembali. kalau tak isi 4 agak kecil. Berikut adalah contoh reproduksi dari kelas 4, kemudian versi 30 detik. Ini bisa membantu murid ke tujuan semula. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa membuat kegiatan dalam kamu jadi sekali lebih baik dalam membantu? Berikut adalah kata-kata yang dapat digunakan untuk mengintervensi yang digunakan dalam menyelesaikan solusi pada peserta D atau B. Selanjutnya adalah refleksi. Nanti kita akan melakukan refleksi bersama. Saya tunjuk, mungkin ada yang mau memberikan refleksi terkait hal baru apa yang membuat pada saya yang saya dapatkan. Mungkin ada ya, Brida, monggo. Tentang sebuah penghargaan yang akan kita berikan kepada murid, bahwasanya tadi diterangkan oleh Pak Agus Sudino, penghargaan itu tidak baik untuk murid karena ini adalah merupakan faktor ekstrinsik atau dari luar yang mana fungsinya hanya sesaat saja, tidak dari dalam. Karena ketika faktor dari dalam ini memang akan benar-benar memotivasi murid itu forever, selamanya gitu ya Pak ya. Kemudian bagaimana sih Pak cara kita itu untuk atau kiat-kiat untuk memberikan motivasi kepada murid kita, sedangkan dengan berbagai kecerdasan yang berbeda, kemudian niat juga mereka yang berbeda. Untuk anak yang pintar, untuk anak yang cerdas, pasti mereka mempunyai niat dari dalam diri, bagaimana sih cara saya itu meningkatkan pembelajaran. Tapi untuk anak-anak yang kecerdasannya kurang, kemudian juga ada di murid saya itu di dalam kelas kan anak yang berkebutuhan khusus, berbagai macam cara saya lakukan untuk memotivasi dia, tetapi dia juga tidak termotivasi. Apakah ada kiat yang dapat memotivasi anak itu selain menggunakan penghargaan? Ya, terima kasih Brida. Saya tepuk tangan untuk Brida. Terima kasih Bu. Saya akan menjawab sedikit dari pengalaman saya dan sedikit dari pemahaman saya terkait modul ini. Di mana memang betul penghargaan itu dapat memotivasi anak untuk berbuat lebih, tapi hanya dalam waktu yang singkat atau pendek dan tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Dan jika dilakukan terus-menerus dengan penghargaan itu, dan jika penghargaan itu dihilangkan, dia akan motivasi itu akan juga berangsur-angsur hilang. Tapi di sini kita mulai menerapkan budaya positif, di mana yang pertama itu kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dari keyakinan yang mereka bentuk, yang mereka sepakati, kemudian mereka akan sadar ini dibuat saya sendiri. Dari itulah kita mulai menanamkan motivasi intrinsik dalam diri anak. Jadi tidak mengharapkan sesuatu,
atau tidak takut sesuatu, tapi karena memang itu kesepakatan yang telah kita buat, maka itu yang akan saya lakukan. Dan contoh lain dari penghargaannya itu yang mematikan, ada contoh seperti ini. Seorang anak mampu membaca 2 kata, 3 kata, aku kemana. Itu sesuatu yang luar biasa dia. Tapi tiba-tiba ada ayahnya atau ibunya datang, wih hebat, nih kayak kasih permen, kasih hadiah. Maka kan dia kan beralih dari kebanggaan dia bisa berucap dan membaca kata itu, dialihkan dari penghargaan itu. Itu kan sesuatu yang menghukum dari penghargaan yang menghukum. Betul tidak? Seharusnya dia ada rasa kebanggaan, jadi ada motivasi untuk terus berjuang. Tapi karena kita kebiasaan memberikan hadiah, malah dia mematikan dari motivasi dia yang memiliki rasa kebanggaan itu, tapi dimatikan oleh penghargaan dan hadiah tersebut. Seperti itu. Mungkin jika ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, mungkin perlu adanya parenting dan pemahaman tidak kita saja, tapi karena di sini itu kita guru tidak bisa untuk bekerja sendiri. Kita perlu adanya kolaborasi. Jadi untuk mencari jalan keluar, kita pahami kebutuhan anak dulu. Yang mereka butuhkan itu apa dari 5 kebutuhan dasar tersebut. Kemudian kita informasikan, kita berkolaborasi dengan bisa kasih jawab. Selanjutnya adalah dengan orang tua. Kepala sekolah pun perlu diikutsertakan dalam judul. Jadi kita tahu apa yang harus diperbaiki dalam kegiatan tersebut. Seperti itu pendidikan. Selanjutnya adalah saya ingin satu koresponden, yaitu saya untuk Bu Lydia, perasaan setelah mengikuti sesi pemaparan dari saya ini. Monggo Bu Lydia. Baik, perasaan saya setelah mengikuti pemaparan dari Bapak Agus Sudiro mengenai tentang disiplin dan motivasi intrinsik. Di sini kembali lagi pada dasarnya disiplin tadi, yang anggapan awal saya bahwasanya disiplin adalah anak itu harus mengikuti peraturan, tapi ternyata itu kalau sudah berbeda. Anak itu harus belajar, terus kemudian harus ada motivasi dari dalam diri. Dan motivasinya itu juga ternyata motivasi itu harus keluar dari diri sendiri, tidak dapat dibantu dari luar, karena motivasi yang dari luar hanya menggunakan sesaat, hanya untuk waktu yang sedikit gitu. Padahal anggapan awal kita yang motivasi dikasih sesuatu yang berharga bisa bikin kepengen terus. Nanti kalau aku baru dapat, nanti kalau aku baru dapat, terus aku bisa. Tapi gak bikin teman-teman lain. Ada juga teman lain yang malah merasa yang paling dapat dia aja terus gitu. Bukannya termotivasi, malah insecure. Seperti itu. Dan terima kasih untuk pemaparannya Pak Agus. Terima kasih, boleh aplausnya untuk Bu Lydia. Memang betul sekali, motivasi yang paling penting itu motivasi intrinsik dalam diri Anda. Seperti saya gambarkan sebuah pesawat terbang. Jika pesawat terbang itu mogok, tidak mau jalan, tidak mau terbang, apakah didorong 10 orang bisa? Apakah didorong oleh 100 orang bergerak? Mungkin bergerak, tapi dia hanya bergerak sedikit, tidak terbang. Tapi jika mesin pesawat itu hidup, menyala, jangankan 100 orang, ribuan orang pasti dia antar pulang pergi. Seperti itulah contoh sedikit motivasi yang ada dalam diri. Mungkin cukup dari saya sedikit dari pemaparan modul seperti terkait budaya positif. Semoga pemaparan saya kali ini dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua.
Selanjutnya saya mengucapkan Terima kasih atas waktunya. Ini kaitannya dengan penghargaan dan hukuman ya. Karena sekarang hukuman dan penghargaan itu tidak diadakan ya. Maka apakah keyakinan itu diberikan pada awal tahun ajaran atau setiap? Terima kasih. Terima kasih benar. Untuk yang saya pelajari pada cerita kemarin, sebaiknya awal tahun pelajaran kita sudah melakukan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, dan itu bisa dirubah apabila menyesuaikan dengan kebutuhannya. Karena semakin awal kita membuat kesepakatan kelas, berarti semakin awal kita juga menanamkan budaya positif dalam diri anak. Dan jika budaya positif semakin cepat kita tanamkan pada diri murid, maka akan tercipta suatu kondisi dunia yang berkualitas yang dapat memenuhi 5 dasar kebutuhan manusia. Dan di situ juga kita diharapkan mampu menjadi posisi kontrol sebagai manajer yang menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah-masalah dan agar menciptakan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Sepakat ya? Oke, terima kasih atas partisipasi dan antusiasnya yang sangat luar biasa sekali. Dari saya terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Puspita dari guru kelas 3. Di sini saya akan menyampaikan tanggapan yang dipaparkan oleh Bapak Agus Sudiro selaku calon guru penggerak terkait budaya positif. Dari sini banyak pembelajaran yang saya dapat, diantaranya yaitu bagaimana apakah boleh hukuman itu diterapkan di sekolah, kemudian apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, kemudian boleh tidak seorang murid itu diberi penghargaan, dan yang ketiga adalah apa perbedaan antara peraturan dan keyakinan yang harus diterapkan di dalam pembelajaran itu. Jadi dengan adanya pemaparan ini saya semakin paham dan semakin jelas tentang budaya positif. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini Pak Agus akan membahas terkait keyakinan kelas, dan kita akan menyepakati keyakinan kelas yang kita sepakati nanti. Tapi sebelum kita membuat kegiatan ini, Pak Agus akan memberikan sedikit pengetahuan terkait dengan apa itu keyakinan kelas. Kalian paham nggak peraturan? Paham peraturan? Apa itu peraturan? Sesuatu yang harus dilakukan, yang harus ditaati, ya kan? Tapi keyakinan kelas itu hampir sama halnya dengan peraturan. Tapi ini berlaku untuk di kelas kita. Dan di kelas kita ini nanti kita sepakati keyakinan kelas, peraturan kelas yang kita sepakati itu apa saja. Setuju? Setuju. Keyakinan kelas merupakan pemikiran kita bersama. Nanti kita ambil peraturan-peraturan atau kesepakatan yang kita lakukan, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kelas. Seperti itu, ya? Oke? Nanti Pak Agus
akan membagikan kertas yang akan kalian tulis sesuatu yang boleh dilakukan di kelas kita. Contohnya harus berangkat tepat waktu, gitu ya. Dia bilang berangkat tepat waktu dan pulang juga tepat waktu, seperti itu. Nanti kalian tulis satu persatu dan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, misalkan keluar kelas tanpa izin, seperti itu ya. Jadi ramai dan sebagainya. Nanti kita tempelkan di sini. Setelah kita tempelkan di sini, nanti kita sepakati. Kita bilang enggak, ambil 5 peraturan kelas yang nanti kita sepakati. Setuju ya? Oke, kalau setuju nanti Pak Agus ini bagi kertasnya. Tidak usah dikasih nama, tapi ditulis sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kelas. Ini akan menjadi kesepakatan kita untuk menjadi keyakinan kelas yang kita sepakati dan kita lakukan selama proses pembelajaran. Ya, boleh ditulis mulai dari sekarang. Boleh 1, boleh 2. Boleh tulis yang dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan di kelas. Satu, masing-masing satu. Gak apa-apa. Nanti kita ambil 5 dari peraturan kelas. Masing-masing 1 boleh, lebih dari 1 boleh. Boleh. Sudah? Kalau sudah
boleh ditempelkan di sini. Yang sudah langsung ditempelkan di papan tulis. Tempel sini Leo. Tempel di bawah sini. Ya, oke. Yang lain nggak urut nggak apa-apa, taruh di atas ini nggak apa-apa. Ya. Tempelkan. Ya. Ya, ayo. Yang sudah tempelkan. Kita akan bahas kesepakatan dan keyakinan kelas kita. Kesepakatan kelas kita yang akan menjadi sebuah keyakinan. Oke. Sudah semua ya? Ya, sekarang kita bahas. Kita bacakan satu-satu. Istirahat harus tepat waktu, tidak boleh berbicara pas pelajaran. Menggunakan fasilitas kelas yang tidak boleh dilakukan berbicara saat guru menjelaskan. Bagus. Kemudian keluar kelas tanpa izin yang tidak boleh dilakukan, berangkat sekolah tepat waktu. Keluar kelas tanpa izin, tidak boleh memanggil nama orang tua. Ini masuk kelas tepat waktu, istirahat tepat waktu, saling menghormati pada teman. Oke. Kemudian ini berbicara saat menjelaskan. Nanti kita pilih. Keluar kelas tanpa izin, berangkat sekolah tepat waktu. Kalau ada guru berbicara didengarkan dengan baik. Oke, tidak boleh berbicara saat teman saat waktu belajar. Ini bagus sekali nih. Boleh menggunakan fasilitas sekolah, tidak boleh memilih-milih teman, tidak boleh memilih-milih teman. Tidak boleh yang dilakukan buang sampah di kelas. Aku berangkat sekolah tepat waktu. Oke. Tidak boleh membantah guru kalau nggak bisa tanya ke guru. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Keluar kelas harus ada izin. Tidak boleh telat sekolah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh mencontek. Boleh buang sampah ke tempat sampah. Boleh minta izin ketika sakit. Tidak boleh melewati gerbang. Tidak boleh tepat telat waktu. Tidak boleh memanggil ayah. Boleh membuang sampah. Boleh main di sekolah, di lapangan. Tidak boleh berbicara saat pelajaran. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh tidur di kelas. Kemudian tidak boleh ribut. Tidak boleh mengobrol di kelas. Tidak boleh keluar kelas tanpa izin. Yang boleh mengerjakan PR. Di sini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh keluar masuk tanpa izin. Tidak boleh mengelilingi kelas saat ada Pak Guru. Peraturan yang boleh dilakukan, boleh istirahat saat sudah bel, boleh bawa bekal. Oke. Ini rata-rata. Yang pertama adalah masuk kelas atau sekolah tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Nanti kita tempel di sini. Yang lainnya harus ambil dulu. Kita ambil. Kemudian ini ada lagi. Tidak
tidak boleh buang sampah sembarangan. Buang sampah di tempatnya. Setuju? Setuju. Oke. Kemudian apa ini? Ini. Saling menghormati. Setuju? Setuju. Oke, saling menghormati. Kemudian ini tidak boleh berbicara saat Pak Guru menjelaskan. Setuju? Setuju. Oke, setuju. Kita ambil satu lagi. Keluar kelas harus izin. Setuju? Ini banyak sekali sebenarnya. Terus kalau ini tampilannya tidak apa-apa. Waktu menggunakan fasilitas Anti bullying. sama udah tadi ya. Ini ada yang satu lagi, berarti harus sayang dan peduli kepada teman. Setuju ya? Setuju. Oke, sampai di sini. Berarti ada 6. Ada 6 peraturan. Sepakat tidak? Ini kalian yakin nggak nanti di kelas kita terapkan keyakinan kelas? Kalau kita yakin dengan keyakinan kelas kita, berarti kita bisa menerapkan di kelas ini. Setuju? Setuju. Oke. Kalau seperti itu, berarti ada 6 keyakinan kelas yang kita sepakati. Yang pertama, masuk kelas dan sekolah harus tepat waktu, pulang juga harus tepat waktu. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus mencintai lingkungan. Tidak boleh mencontek, berarti harus jujur. Kemudian harus saling menghormati, tidak boleh berbicara saat Pak Guru menjelaskan. Bagus. Kemudian saling sayang dan peduli dan berkata dengan sopan. Oke, sepakat ke? Oke, tepuk tangan untuk ini. Semoga nanti bisa dilaksanakan keyakinan yang sudah kita buat. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswa, kelas 4 dari SDN Negeri Tanjungan. Perkenalkan, nama saya Bibi dari kelas 4 SDN Negeri Tanjungan. Saya Dani, kelas 4 dari SD Negeri Tanjungan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu dari kelas 4 dari SD Tanjungan. Perasaan saya sangat senang. Sangat senang. Sangat senang. Senang dan sangat semangat sekali. Sangat penting. Sangat penting. Penting sekali. Penting sekali.
jawab.